Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Harjon dan teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kita berada, kita semuanya selalu dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga berbahagia. Nah teman-teman semuanya, hari ini kita bertemu lagi dengan mata kuliah Psikologi Sosial 2. Dalam dua pertemuan yang sebelumnya telah dibahas tentang aplikasi psikologi sosial dalam bidang hukum dan juga sosial politik. Nah, kali ini sebagaimana yang teman-teman bisa lihat di dalam judul, kita akan membahas mengenai aplikasi psikologi sosial di dalam bidang pendidikan. Tetapi mohon maaf sebelumnya ya teman-teman dan juga Pak Harjono, kalau misalkan nanti di balik suara saya ada suara kendaraan yang berlalu lalang seperti itu. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materi utama kita pada hari ini, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, jadi kami mohon izin untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu ya teman-teman semuanya dan juga Pak Harjono. Kami dari kelompok 9 beranggotakan 3 orang perempuan. Yang pertama ada Aisyah Fadila Permata Putri dengan NIM G01200007. Yang kedua ada Anindya Ayu Karisa Putri dengan NIM G01200018. Dan yang terakhir ada saya sendiri, ada Anissa Rahmawati dengan NIM G01200023. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki pembahasan materi kita pada pagi hari ini. Sebagai gambaran teman-teman semuanya, pada hari ini kita akan membahas 3 topik pembahasan di dalam materi aplikasi psikologi sosial dalam bidang pendidikan. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua ada psikologi sosial, dan yang ketiga aplikasi psikologi sosial dalam bidang pendidikan sebagai topik utama kita pada pagi hari ini. Ya, masih bersama saya Anissa Rahmawati dengan NIM G01200023. Kita akan memasuki topik yang pertama, yaitu tentang pendidikan. Karena sebelum kita mengenal aplikasi psikologi sosial di dalam bidang pendidikan, kita perlu tahu dulu nih dunia pendidikan. Jadi seperti apa sih pendidikan itu, dan nanti ada kaitan pembahasannya juga dengan fungsi pendidikan di dalam masyarakat. Nah teman-teman semuanya, sebenarnya pendidikan itu merupakan hal yang sangat amat penting bagi manusia di dalam segala aspek kehidupannya. Dan pendidikan ini merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan tak pernah berakhir, atau bisa disebut sebagai never ending process. Pendidikan atau education itu merupakan satu istilah yang sebenarnya itu nggak asing lagi di telinga kita, karena mungkin kita sebagai mahasiswa itu sudah hampir setiap hari mendengar istilah ini gitu ya. Nah, meskipun menjadi istilah yang tidak asing untuk didengar, ada kemungkinan bahwasannya sebagian besar di antara kita itu belum mengetahui dengan jelas apa sih arti dari pendidikan itu sendiri. Dan banyak juga di antara masyarakat yang mengartikan pendidikan sama dengan pengajaran. Padahal keduanya itu adalah hal yang berbeda. Pengajaran atau instruction itu memiliki arti yang lebih sempit dibandingkan dengan pendidikan. Pengajaran itu dapat diartikan sebagai proses belajar atau proses menuntut ilmu. Nah, pengajaran ini itu bisa diberikan oleh guru atau dosen kepada murid atau peserta didik, sehingga murid ini akan menjadi pandai dalam hal akalnya. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang sistematis dalam upaya memanusiakan manusia. Dan pendidikan ini merupakan usaha manusia untuk membina kepribadian individu sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam prosesnya, kita akan melalui pemahaman, penghayatan, penjiwaan, dan pengamalan ilmu, serta nilai-nilai yang diberikan. Secara sederhana, kita dapat mengatakan bahwasanya pendidikan itu tidak hanya menyangkut perkembangan akal, tetapi juga karakter dan juga akhlak pada diri individu. Dan pengajaran ini akan terjadi dalam proses pendidikan. Jadi bisa dikatakan bahwasannya pengajaran itu menjadi bagian dari proses pendidikan. Teman-teman semuanya, untuk memahami lebih jelas terkait dengan pengertian pendidikan, kita bisa meninjau pandangan yang diberikan oleh sejumlah ahli mengenai pengertian dari pendidikan. Nah, diantaranya yang pertama itu ada Lankefeld. Mohon maaf ya teman-teman dan juga Pak Harjono kalau misalkan ada pengucapan nama dari tokoh yang kurang tepat.
Nah, Langevold ini memberikan pengertian pendidikan sebagai usaha untuk mempengaruhi, melindungi, dan memberikan bantuan kepada anak didik dengan tujuan yang mengarahkan pada pendewasaan anak tersebut. Sehingga anak didik tersebut dalam melaksanakan tugas atau fungsi dalam kehidupannya itu bisa melakukannya secara mandiri. Usaha yang diberikan kepada anak didik ini harus mengandung nilai-nilai luhur sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga tujuan kemandirian yang diinginkan itu dapat dicapai. Jika tidak, maka usaha tersebut tidak dapat disebut sebagai pendidikan, melainkan hanya sebuah pengajaran. Jadi di sini yang terpenting adalah bahwasanya usaha yang dilakukan itu harus mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai syarat bahwasanya ia akan disebut sebagai sebuah pendidikan. Nah, yang kedua ada pendapat dari John Dewey yang mengatakan bahwasanya pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Dewey ini mengartikan konsep pendidikan sebagai sebuah proses pengalaman yang mengarahkan individu pada pertumbuhan batin, sehingga individu tersebut dapat beradaptasi di tengah lingkungan masyarakat dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang ditemui. Jika kita perhatikan lebih dalam dan ingat tentang pendapat yang dikemukakan oleh Langevold tadi, sebenarnya Dewey dan Langevold ini memiliki tujuan akhir yang sama dalam pendidikan, yaitu kemandirian peserta didik. Kemandirian yang dimaksudkan di sini itu menyangkut kemampuan individu atau peserta didik yang dimaksudkan untuk beradaptasi dan hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa harus selalu bergantung pada orang lain. Jadi bergantung pada orang lain itu boleh, tapi tetap ada batasannya ya teman-teman. Tidak selalu kita harus bergantung kepada orang lain. Dan pendapat yang ketiga itu disampaikan oleh Crow and Crow yang mengungkapkan pandangan yang cukup sederhana terkait dengan pendidikan. Crow itu memberikan batasan pengertian pendidikan sebagai suatu pengalaman yang memberikan pengertian, insight, dan penyesuaian bagi individu atau peserta didik, sehingga pada akhirnya dapat berkembang dan bertumbuh dalam kehidupannya. Pengertiannya hampir sama ya teman-teman, dan perbedaannya itu sangat tipis. Tokoh yang selanjutnya yang menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Sepertinya beliau ini namanya sudah tidak asing lagi di telinga kita ya teman-teman. Beliau adalah sosok tokoh nasional yang mendapatkan julukan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Sampai tanggal lahirnya itu dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu tanggal 2 Mei. Ki Hajar Dewantara itu mendefinisikan pendidikan pada hakikatnya adalah seluruh daya upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan memerdekakan aspek lahir dan batin manusia. Seluruh pengajaran yang diberikan dalam proses pendidikan itu ditempuh sebagai upaya untuk membebaskan individu atau peserta didik itu dari ketidaktahuan serta dari sikap iri, dengki, dan juga sombong. Selain itu, beliau juga mewariskan filosofi yang sangat penting dalam pendidikan, dan mungkin kita semuanya sudah tidak asing lagi dengan filosofi yang disampaikan oleh beliau, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, yang secara singkat itu memiliki arti bahwasannya figur individu yang baik adalah di samping menjadi seorang teladan atau panutan, tetapi ia juga harus mampu menggugah semangat dan juga memberikan dorongan moral dari belakang agar orang-orang di sekitarnya itu dapat merasakan situasi yang baik dan bersahabat, sehingga kita dapat menjadi manusia yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu teman-teman. Latihan pendidikan yang selanjutnya akan kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Sisdiknas, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keterampilan, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara.
Dari pengertian yang sudah disampaikan oleh sejumlah ahli dan juga yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan dapat kita artikan sebagai proses atau usaha yang dilakukan secara sadar oleh seseorang yang mempunyai dan atau merasa bertanggung jawab untuk membangun masa depan individu atau peserta didik sehingga tercapai tujuan yang diharapkan, yaitu kedewasaan dan kemandirian pada diri peserta didik tersebut. Setelah mengetahui pengertian dari pendidikan, kita akan belajar bersama tentang fungsi dan tujuan pendidikan bagi masyarakat. Nah, sebenarnya pendidikan dan masyarakat adalah dua hal berbeda, namun tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pendidikan itu menjadi salah satu faktor yang menentukan perkembangan masyarakat. Tingkat pendidikan itu bisa menentukan kualitas sumber daya manusia atau SDM di dalam masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwasannya pendidikan memiliki fungsi dan tujuan yang krusial atau penting di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Terdapat beberapa pengertian dan pemahaman terkait dengan fungsi dan tujuan pendidikan, yaitu yang pertama, fungsi dan tujuan pendidikan sebagai sosialisasi. Pendidikan itu dianggap menjadi sektor yang paling mampu mengemban amanah untuk melaksanakan proses mentransformasi, menjaga dan mengembangkan budaya, nilai, tradisi, dan juga norma sosial. Proses-proses tersebut tidak hanya terjadi dalam pendidikan formal yang diberikan oleh guru, baik keluarga, masyarakat, pemerintah, bahkan lembaga keagamaan itu juga memiliki peranan untuk mengemban tugas ini. Dan proses pendidikan itu dapat dilakukan di seluruh lini masyarakat, sehingga proses sosialisasi nilai-nilai luhur, budaya, dan juga norma sosial itu dapat terlaksana dengan baik melalui pendidikan yang sistematis. Yang kedua adalah fungsi dan tujuan pendidikan sebagai kontrol sosial. Fungsi dan tujuan pendidikan sebagai kontrol sosial ini berkaitan erat dengan fungsi dari sebuah pendidikan moral, yaitu untuk meredam keegoisan dan kerakusan individu. Hasil dari pendidikan moral yang baik itu diharapkan dapat menjadikan individu memiliki tanggung jawab dan juga kesadaran sosial, sehingga ia tidak semena-mena dalam bersikap dan perilaku di tengah masyarakat. Kemudian, nilai-nilai yang didapatkan dalam proses pendidikan itu diharapkan dapat diimplementasikan individu dalam kehidupannya sehari-hari. Dan pendidikan sebagai kontrol sosial itu juga mengharapkan individu atau peserta didik dalam hal ini itu agar mendukung dan berusaha mempertahankan tatanan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga adalah fungsi dan tujuan pendidikan sebagai pelestari budaya. Salah satu lembaga untuk menyelenggarakan pendidikan formal adalah sekolah, sebagaimana yang kita ketahui bersama ya teman-teman. Selain memiliki fungsi untuk menyatukan budaya bangsa, sekolah ini juga memiliki fungsi dan tujuan untuk mempertahankan dan melestarikan budaya bangsa. Misalnya adalah bahasa daerah, kemudian kesenian khas daerah, dan juga sumber daya lokal. Wujud nyata dari pelaksanaan fungsi ini adalah dimasukkannya mata pelajaran bahasa dan juga kesenian daerah dalam kurikulum. Kalau di Jawa itu ada mata pelajaran bahasa Jawa, kemudian ada pelajaran tari tradisional seperti itu ya teman-teman. Dan dalam hal ini sekolah itu memiliki tanggung jawab untuk mendidik siswa agar menjadi generasi yang cinta daerah, bangsa, dan tanah air. Kemudian fungsi yang keempat adalah fungsi dan tujuan pendidikan sebagai seleksi. Dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia atau SDM untuk menempati jabatan dan fungsi tertentu dalam sebuah pekerjaan, itu harus melalui sejumlah tahapan. Nah, ini kita sebenarnya pelajari di dalam psikologi industri dan juga organisasi ya teman-teman semuanya. Nah, salah satu dari tahapan itu adalah proses seleksi. Latar belakang pendidikan individu itu biasanya menjadi salah satu kriteria dalam proses seleksi untuk mendapatkan tenaga kerja yang cakap dan terampil serta sesuai dengan jabatan yang akan dipangkunya nanti. Selain dalam dunia kerja, untuk menempuh setiap jenjang pendidikan itu akan dilakukan seleksi, seperti seleksi masuk sekolah atau perguruan tinggi ya teman-teman, yang biasanya akan menggunakan nilai ujian akhir atau nilai dalam ijazah. Dulu kalau kita itu masuk ke SMA, masuk ke SMP itu kita pakai nilai UN ya teman-teman, tapi sekarang UNBK itu sudah ditiadakan dan diganti dengan sistem yang lebih baru seperti itu. Nah, itu salah satu contoh dari fungsi dan tujuan pendidikan sebagai seleksi. Fungsi dan tujuan yang selanjutnya adalah
Pendidikan sebagai perubahan sosial. Pendidikan ini memiliki fungsi dan tujuan untuk melakukan perubahan sosial. Lebih spesifik adalah untuk melakukan reproduksi budaya. Hal ini berkaitan dengan pengajaran dalam proses pendidikan yang dapat memantik kreativitas dan juga kemampuan berpikir kritis dari individu atau peserta didik. Berbekal dengan ilmu dan kebiasaan yang diajarkan serta kreativitas dan kemampuan berpikir kritis akan menghadirkan pola pikir baru pada masyarakat generasi saat ini yang pastinya berbeda dengan pola pikir lama masyarakat terdahulu, walaupun tidak berbeda keseluruhannya, tapi pasti ada perbedaan dalam pola pikirnya, seperti itu ya teman-teman. Nah, pola pikir tersebut nantinya akan merubah kebiasaan lama menjadi sebuah kebiasaan yang lebih modern. Kebiasaan tersebut bisa meliputi orientasi ekonomi, kemandirian, mekanisme, kompetensi, sikap kerja, dan lain sebagainya. Sehingga individu itu dapat memahami perubahan sosial dan menjadi agen perubahan itu sendiri. Kemudian, fungsi dan tujuan pendidikan yang terakhir adalah sebagai partner masyarakat. Nah, partner masyarakat apa tuh? Nah, fungsi ini kembali memiliki kaitan yang erat dengan sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan. Pendidikan itu disebut sebagai partner masyarakat karena terdapat hubungan yang erat antara sekolah dan juga masyarakat. Keterkaitan peran dari kedua pihak ini menjadi salah satu bentuk upaya dalam membangun dan mengembangkan pertumbuhan pribadi atau seorang individu. Dalam hal ini adalah peserta didik ya teman-teman semuanya. Pendidikan itu tidak boleh dilakukan hanya pada satu pihak saja, baik sekolah ataupun masyarakat, melainkan harus dilakukan di kedua lingkup agar dapat terlaksana secara komprehensif dan maksimal. Jadi efektivitasnya itu bisa didapatkan dengan baik, seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi penjelasan tentang pendidikan. Untuk yang selanjutnya kita akan mengenal lebih jauh tentang psikologi sosial, mata kuliah yang kita pelajari saat ini ya teman-teman, dan akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Aisyah, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya Aisyah akan membahas mengenai psikologi sosial untuk mengingatkan kepada teman-teman mengenai kajian studi dari psikologi sosial. Pertama ada pengertian dari psikologi sosial dari Golden Allport yang mendefinisikan psikologi sosial sebagai usaha untuk menjelaskan dan memahami bagaimana kehadiran orang lain dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku suatu individu. Kehadiran orang lain ini bisa muncul dalam bentuk nyata, dibayangkan, dan secara tidak langsung. Kemudian ada definisi dari Baron dan Byrne yang mendefinisikan psikologi sosial sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha memahami asal-usul dan sebab-sebab terjadinya perilaku dan pemikiran individu dalam konteks situasi sosial. Berdasarkan definisi psikologi sosial menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa psikologi sosial adalah ilmu yang berusaha memahami dan menjelaskan penyebab terjadinya perilaku, pemikiran, dan perasaan individu dalam konteks lingkungan sosial, baik fisik maupun non-fisik. Kemudian, psikologi sosial seringkali disamakan dengan ilmu sosial lain seperti sosiologi atau antropologi. Perbedaannya adalah dari antropologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai sesuatu secara keseluruhan dengan objek formalnya adalah produk budaya manusia. Sementara sosiologi lebih berfokus pada bagaimana tingkah laku seseorang dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup psikologi sosial antara lain meliputi persepsi sosial atau pemahaman mengenai orang lain dan dampaknya pada perilaku kita, kognisi sosial atau berpikir mengenai orang lain dan lingkungan sosial, kemudian ada sikap, identitas sosial, prasangka dan diskriminasi, perilaku prososial atau memberi bantuan pada orang lain, kepemimpinan, perilaku agresif atau perilaku yang bertujuan untuk menyakiti orang lain, pengembangan diri, hubungan antar kelompok, dinamika kelompok, dan yang lainnya. Kemudian ada teori dari psikologi sosial yang dapat dihubungkan dengan bidang pendidikan.
Yang pertama ada teori penguatan atau reinforcement theory. Terdiri dari dua teori, yaitu teori belajar sosial dan imitasi serta observational learning. Yang pertama, teori belajar sosial dan imitasi. Mekanisme imitasinya dibagi menjadi tiga, yaitu ada same behavior atau perilaku yang menyatakan tingkah yang sama antara dua individu terhadap rangsang yang sama. Yang kedua ada match dependent behavior atau perilaku meniru orang lain yang dianggap lebih superior. Perilaku pihak kedua akan menyesuaikan perilaku dari pihak pertama. Kemudian yang ketiga ada copying atau perilaku meniru atas dasar isyarat dari model yang diberikan, termasuk model di masa lampau. Yang kedua ada observational learning. Teori ini dikemukakan oleh Bandura dan Waltons bahwa tingkah laku tiruan merupakan bentuk asosiasi dari suatu rangsang. Teori ini dapat pula menerangkan timbulnya emosi yang sama dengan emosi pada model. Menurut Bandura dan Waltons, terdapat 3 macam pengaruh tingkah laku model. Yang pertama ada modeling effect, yaitu peniru melakukan tingkah laku baru sesuai dengan model. Yang kedua ada inhibition dan disinhibition, di mana tingkah laku yang tidak sesuai dengan tingkah laku model akan dihambat dan tingkah laku yang sesuai dengan model akan dihapuskan segala hambatannya. Yang ketiga ada facilitation effect, yaitu perilaku model sudah dipelajari oleh peniru, kemudian muncul lagi dengan mengamati perilaku model. Kemudian teori yang kedua ada teori orientasi kognitif. Di sini juga terdapat dua teori. Yang pertama ada teori atribusi, di mana teori ini menjelaskan mengenai bagaimana seseorang menentukan sikap, sifat, atau karakteristik berdasarkan apa yang diketahui mengenai orang tersebut pada situasi dengan perilaku tertentu. Kemudian yang kedua ada theories of social comparison, judgment, dan perception, di mana proses saling mempengaruhi dan perilaku bersaing dalam interaksi sosial menimbulkan kebutuhan untuk menilai diri sendiri dengan membandingkan diri dengan diri orang lain. Ada dua hal yang bisa dibandingkan, yaitu pendapat dan kemampuan. Manusia biasanya melakukan perbandingan diri, misalnya seperti kata-kata atau pendapat mana yang lebih baik ataupun siapa yang memiliki keunggulan tertentu, di mana hal ini masih sering terjadi di dunia pendidikan, terlebih pada institusi yang masih menggunakan sistem ranking. Nah, oke teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai aplikasi psikologi sosial di bidang pendidikan bersama saya, Anindya Ayu Karissa Putri, dengan nomor NIM G01218. Nah, yang pertama kita bisa lihat bahwa penanaman kontrol diri perilaku maladaptif siswa. Nah, maladaptif sendiri merupakan suatu respon perilaku yang mana menyimpang aturan, norma sosial, dan budaya. Respon ini meliputi sikap manipulatif, impulsif, narsisme. Kondisi tersebut mengakibatkan individu tidak percaya diri sendiri dan orang lain, merasa tertekan, tidak ingin berhubungan dengan orang lain, lebih memilih berdiam dan mengabaikan kegiatan sehari-hari. Ini menurut Diraja pada tahun 2011. Nah, situasi yang sering terjadi di lingkungan sekolah ialah kasus seorang anak memukul temannya. Kebanyakan dari mereka ini tidak mendapat sebuah pendidikan yang baik dari keluarga ataupun lingkungan, sehingga terbentuk jiwa yang maladaptif tersebut. Kondisi tersebut mempengaruhi emosi seseorang dalam situasi tertentu. Nah, psikologi sosial di sini berperan memberikan edukasi mengenai penanaman kontrol perilaku maladaptif kepada siswa. Tujuannya dengan adanya praktik psikologi sosial ini akan sedikit mengontrol perilaku mereka dan memberi pemecahan preventif. Selain itu, dapat menemukan pemecahan masalah yang terjadi di dunia pendidikan. Nah, pada psikologi sosial pula mengajarkan agar mereka dapat berinteraksi dan bersikap baik kepada lingkungan sehingga tidak terjadi perselisihan ataupun permusuhan. Selanjutnya adanya penanaman nilai agar tidak terjadi bullying.
Nah, bullying dalam konteks sekolah ini dapat didefinisikan sebagai kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis yang dilakukan antara sesama siswa di dalam setting sekolah. Ini menurut Juvonen, Nishina, Graham dalam Joachim 2014. Nah, pada Tumon 2014 juga, sekitar 188 siswa SMP hampir semua mengaku pernah melakukan bullying. Banyak juga dari mereka yang mengaku mendapatkan bullying pula. Nah, psikologi sosial di sini berperan agar interaksi antar manusia ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Karena kan masa kanak-kanak ini, masa sekolah, itu kan dimana kondisi anak-anak ini usia segitu masih sangat labil ya teman-teman. Apabila tidak diisi dengan suatu karakter yang menguatkan dia agar berbuat baik, itu sedikit susah ya, karena kan juga seperti yang kita tahu bahwa sebuah karakter itu dibentuk dari lingkungan gitu. Nah, terus selanjutnya ada pemberi wawasan persuasif kepada pengajar. Nah, sesuai dengan pengertian psikologi sosial yang mana merupakan usaha untuk menjelaskan dan memahami bagaimana kehadiran orang lain dalam mempengaruhi perilaku, pikiran, perasaan suatu individu. Kehadiran orang lain ini muncul dalam bentuk nyata atau aktual, dibayangkan atau imagined, dan secara tidak langsung atau implied, menurut Alport 1986. Nah, di sini bisa dipraktekkan untuk mengajar para murid dengan sebuah teknik dan mempengaruhi secara persuasif untuk sebuah pelajaran. Bisa juga digunakan untuk memberi motivasi pendidik agar para siswa dapat mendengarkan ataupun memperhatikan apa yang pengajar mau. Hal tersebut dapat menunjang pembelajaran agar memperoleh kesuksesan. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa seorang pendidik ini harus bisa memiliki teknik khusus, yang mana pendidikan juga memberikan suatu pesan moral, memberikan suatu pembelajaran atau memberikan informasi yang mungkin kadang berdasarkan sebuah contoh-contoh, tidak secara langsung bahwa oh ini loh pelajaran tertentu bla bla bla, tidak. Karena ada beberapa pendidik itu yang menggunakan teknik secara persuasif. Nah, teknik persuasif ini dapat mempermudah mereka untuk memahami suatu materi pembelajaran karena dengan berdasarkan contoh-contoh yang ada dan tidak seperti langsung belajar itu seperti ini gitu, tidak. Nah, teknik tersebut dapat mempermudah mereka untuk belajar gitu. Selanjutnya ada reinforcement untuk motivasi belajar siswa. Dalam proses pengajaran sebagai bagian dari pendidikan, masih banyak guru atau tenaga pendidik yang jarang memberikan penguatan atau reinforcement kepada siswa. Padahal salah satu kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik adalah kemampuan untuk membangkitkan motivasi belajar dari peserta didiknya. Reinforcement merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. Contoh sederhananya yang bisa kita lakukan adalah seorang guru memberikan reinforcement adalah dengan apresiasi. Saat siswanya telah berhasil menyelesaikan tugas, guru bisa memberikan apresiasi dengan memujinya atau mengacungkan ibu jari. Namun penting untuk diingat, bahaya reinforcement harus diberikan kepada saat yang tepat. Misalnya seperti contoh sebelumnya ya, saat siswa berhasil menyelesaikan tugas, memperbaiki nilai, atau berperilaku baik. Selain membangkitkan motivasi belajar siswa, reinforcement juga berguna mempertahankan perilaku baik yang dilakukan siswa. Jadi kan sebuah pengakuan itu kadang diperlukan ya, teman-teman, sebagaimana yang kita tahu. Nah, di sini seorang pendidik ini harus mengerti begitu loh, bahwa sebuah pujian itu bisa membuat mereka mempertahankan perilaku baiknya gitu. Terus selanjutnya, memberikan contoh perilaku yang tepat untuk murid. Nah, seperti yang diketahui, pengajar merupakan suatu model bagi siswanya. Pada teori modeling efek, yang berarti guru atau pengajar digunakan sebagai peniru
melakukan tingkah laku baru sesuai dengan model. Di sini hendaknya pengajar memahami dan menyadari bahwa dirinya ialah role model, yang mana perilakunya akan dicontoh dan ditiru oleh siswanya. Psikologi sosial berperan dalam meyakinkan dan memberi paham kepada pengajar mengenai posisi dirinya yang harus bersikap baik agar ditiru baik pula oleh muridnya. Nah, mungkin segitu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada tambahan dari teman-teman, kami mengucapkan terima kasih. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu dia materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Pak Arjono dan juga teman-teman semuanya. Dan apabila ada pertanyaan, kritikan, masukan, atau ada hal yang ingin didiskusikan, bisa langsung dikirimkan ke dalam WA Group. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.